Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai landasan utama tentang filsafat pendidikan. Yang pertama mengenai landasan utama filsafat pendidikan. Dalam dunia pendidikan sendiri, filsafat merupakan suatu ilmu pencabangan dari filsafat, di mana ilmu tersebut berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya, bahwasanya filsafat juga berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis untuk landasan utamanya. Akan tetapi, di samping menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai landasan utamanya, filsafat juga menggunakan landasan-landasan pendukung lainnya, yakni seperti pemikiran-pemikiran para ilmuwan dan juga ulama muslim, kemudian ijtihad dan amali para sahabat. Dalam hal ini, Al-Quran dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk pengembangan teori-teori pendidikan Islam. Sedangkan untuk Al-Hadisnya digunakan sebagai contoh konkret dari praktek pendidikan agar setiap yang diajarkan pendidik tidak menyimpang dari ranah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak akan menimbulkan terpecah belahnya bisa dikatakan terpecah belahnya umat gitu. Jadi para peserta didik tidak akan terperosok ke dalam hal yang buruk gitu. Selanjutnya mengenai ontologi pendidikan. Nah, ontologi sendiri berasal dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontologi ini berasal dari bahasa Yunani. Ontos artinya sesuatu yang berwujud, sedangkan logos adalah ilmu. Sehingga dapat dimaknai bahwa ontologi ini adalah suatu ilmu atau teori mengenai wujud hakikat yang ada, atau ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud berdasarkan pada logika. Sebenarnya ontologi ini bukan lagi hal yang baru. Pasalnya yaitu sudah menjadi salah satu kajian filsafat, sudah menjadi kajian kefilsafatan yang paling kuno, yang berasal dari Yunani. Para tokoh terkenal di Yunani yang berpandangan ontologis diantaranya yakni seperti Thales dan Aristoteles. Untuk penjelasan mengenai epistemologi pendidikan dan aksiologi pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya pada penjelasan berikutnya. Selanjutnya yaitu epistemologi pendidikan. Istilah epistemologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dengan demikian epistemologi secara etimologi berarti teori pengetahuan. Dalam rumusan yang lebih rinci disebutkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Dan epistemologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Epistemologi jika diterapkan pada kajian pendidikan, maka pembahasan dalam epistemologi pendidikan meliputi seluk-beluk pengetahuan pendidikan mulai dari asal-usul atau sumber pendidikan, metode pembangunan pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, macam-macam pendidikan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu aksiologi pendidikan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang
asas tujuan pemanfaatan pengetahuan atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dalam pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan diperlukan etika profetik, yakni etika yang dikembangkan atas dasar-dasar nilai ihayat bagi pengembang dan penerapan ilmu pendidikan. Pendidikan harus memuat nilai-nilai profetik dan harus mempunyai nilai guna bagi manusia. Kedua permasalahan ini merupakan salah satu kajian dalam aksiologi pendidikan, khususnya pendidikan. Nilai-nilai dalam pendidikan merupakan hasil deduksi dari sumber pendidikan, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah, yang dapat dikembangkan untuk etika profetik, pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan, di antaranya nilai ibadah bagi pemangku ilmu pendidikan dan penerapannya merupakan ibadah sesuai dengan firman Allah. Quran Surat Al-Dzuriyat ayat 56. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.